mensyukuri semua berkat yang Kau beri. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat semua keindahan ini. Sempurna rancangan-Mu, tiada terselami. Dengan segenap hatiku Kau kupuji. Biarlah dalam hidupku kehendak-Mu yang jadi. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik bersama mama, papa selalu sehat ya. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu lagi, walaupun masih harus di rumah masing-masing. Ayo adik-adik, tetap semangat dan ceria. Siap memuji Tuhan? Oke? Ya, kalau Mbak Anjar katakan anak Tuhan, silakan adik-adik menjawab. Yes, oke. Lagi ya, oke? Ya, sekali lagi. Anak Tuhan, yes, oke. Nah, mari sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Siap ya? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Selamat pagi teman-teman, mari kita awali ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah nama-Mu dalam surga, Bapa. Kami bersyukur atas berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak beribadah sekolah minggu. Pimpin dan sertai kami agar kami bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kita harus selalu memuji nama Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita, ya kan? Untuk itu kita harus taat kepada Tuhan. Nah,
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Maka ayo adik-adik, kita siap, kita tenang. Oh iya, tapi sebelumnya kita mau nyanyikan dulu satu lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi, sudah berdoa, dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Didampingi Mama dan Papa, kita mau membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oke, duduknya yang baik ya, sikapnya yang baik juga. Semua tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan
sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan, katanya. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini. Mereka berdiri di sana memandangi langit. Muncullah dua orang berpakaian putih. Yesus telah kembali ke surga, kata mereka. Ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Murid-murid pun taat pada Yesus dan pergi ke Yerusalem. Anak Tuhan, yes, oke. Sekali lagi ya, ayo kita coba ya. Anak Tuhan, yes, oke. Nah, adik-adik yang hebat, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah juga melihat cerita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 14. Sekarang masih ingat ya ceritanya tentang apa? Benar. Tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Ini gambarnya seperti ini. Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan atau dilihat oleh para muridnya. Ya, mereka kaget. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada saatnya nanti dengan cara yang sama seperti saat dia naik ke surga. Ya, adik-adik, Tuhan begitu baik kepada kita. Kasih-Nya sangat besar. Ya, Tuhan telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Begitu baiknya Tuhan kepada kita. Maka kita harus selalu percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang Mbak Anjar punya satu cerita lagi. Siap mendengarkan? Oke, ya. Bersiap.
Suatu hari di sebuah desa ada keluarga yang tinggal di rumah dengan cat warna hijau. Ya, ini rumahnya. Siapa ya yang tinggal di situ? Yang tinggal ada Bapak Budiman dan keluarganya. Bapak Budiman mempunyai 3 orang anak. Ya, suatu ketika Bapak Budiman dan Ibu Ratih, nah ini Bapak Budiman dan juga Ibu Ratih, mereka akan pergi ke pasar. Mereka tidak mengajak anak-anaknya. Kenapa? Karena di saat wabah corona, anak-anak tidak boleh kemana-mana, harus selalu di rumah. Bapak mengatakan kepada Ibu Ratih, "Bu, anak-anak harus di rumah saja. Anak-anak tidak boleh keluar rumah. Ya, pokoknya kita berdua saja yang harus pergi." Tetapi saat Bapak Budiman berkata kepada Ibu Ratih, ketiga anaknya mendengar hal itu. Anak-anaknya pun menghampiri Bapak Budiman dan Ibu Ratih. Ya, nah ini ada anak laki-lakinya bernama Roni. Ya, Roni saat tahu bapak ibunya akan pergi, dia tidak masalah. Ya, kemudian ada lagi anaknya yang perempuan. Ini anak perempuannya bernama Sari. Sari saat mengetahui bapak dan ibunya akan pergi ke pasar, dia juga tidak masalah karena ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, untuk membeli beras, membeli telur, membeli sayur, untuk makan sehari-hari. Tetapi ada satu anak yang merasa sedih, merasa ingin ikut sekali kepada Bapak dan Ibu Budiman ini. Siapakah dia? Dia adalah adik dari Sari. Adik dari Sari ini, ya. Nah, ini bernama Putri. Putri menangis karena ingin ikut bapak dan ibunya ke pasar. Aku mau ikut sama bapak dan ibu. Tetapi apa yang dikatakan oleh bapak dan ibu Budiman ini? Ibunya berkata kepada si Putri, "Sudahlah Putri, kamu di rumah saja. Kamu tidak boleh kemana-mana. Di luar itu bahaya, sedang banyak virus. Kamu harus tetap sehat, tetap aman. Biarkan bapak dan ibu yang keluar, yang ke pasar untuk membeli bahan makanan. Kamu tidak boleh ikut. Sudah ya, ibu mau pergi sekarang. Dah, Putri." Nah, bapak dan ibu Budiman pun pergi ke pasar. Sementara Putri masih bersedih. Putri bersedih karena ditinggal bapak dan ibunya. Maka Putri mengadu kepada kakaknya. "Kak, kenapa? Kenapa aku tidak diajak? Aku mau ikut." Sudah.
Putri, kamu tidak perlu ikut, biarkan bapak dan ibu yang pergi. Karena sekarang sedang bahaya. Di luar kondisinya sedang tidak aman. Banyak orang yang terkena virus corona. Maka Putri juga harus di rumah. Sudahlah, di rumah saja. Putri, jangan bersedih lagi ya. Oke, Putri harus semangat, harus senyum. Kita memuji nama Tuhan saja. Ayo, kita ke kamar ya. Kita memuji nama Tuhan bersama. Ayo. Nah, saat Putri dan juga Kak Sari sedang ada di kamar, tiba-tiba datanglah kakaknya yang laki-laki. Nih, bernama Roni. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Di Putri. Nah, Putri pun akhirnya keluar dari kamar. Kamu jangan bersedih lagi. Kamu tidak boleh bersedih, ya. Kamu harus selalu tersenyum. Kamu harus semangat. Anak Tuhan tidak boleh bersedih. Anak Tuhan harus semangat. Untuk itu, kakak mau memberikan kamu hadiah supaya kamu juga tetap sabar menunggu Bapak dan Ibu pulang. Kakak punya hadiah untuk kamu. Tadi kakak sudah membuatkannya spesial untuk kamu. Hadiah apa, Kak? Coba mana hadiahnya? Nah, tunggu dulu. Kamu harus sabar. Semuanya itu butuh sabar. Kamu harus sabar, ya? Ya. Nah, ini kakak bawakan burger kesukaan kamu. Ya, kakak membuatkannya untuk kamu. Sudah, kamu tidak boleh bersedih lagi. Kamu harus semangat. Kamu harus senyum. Kamu harus ceria. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Setelah kamu makan burger ini, ya, kamu harus sabar menunggu Bapak dan Ibu pulang. Oke? Oke, Kak. Terima kasih. Aku tidak mau sedih lagi, ya. Iya, aku sabar nunggu Bapak sama Ibu pulang. Aku mau tetap di rumah aja supaya aman. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama Putri. Yuk, kita ke kamar Kak Sari saja yuk. Ayo. Nah, mereka akhirnya ke kamar Kak Sari. Mereka memuji Tuhan sambil mereka menunggu ayah dan ibunya pulang. Ya, akhirnya tidak lama kemudian ayah dan ibunya pulang. Nah, ayah dan ibunya pulang sehingga membuat keluarga ini kembali berkumpul bersama-sama. Keluarga ini akhirnya berkumpul ya dan kembali bersenang-senang. Putri akhirnya juga selalu semangat ya. Nih, Putri juga semangat karena setelah menunggu 1 jam ayah dan ibunya pulang. Demikian cerita dari Banjar. Adik-adik, tadi apa yang dapat kita ambil ya? Oh iya, si Putri mau sabar menunggu papa dan ibunya pulang. Dia yang tadinya bersedih, lama-lama dia tidak bersedih lagi. Putri kembali ceria, kembali semangat, dan dia tetap memuji nama Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita harus selalu sabar ya. Apalagi kita juga harus bertekun
dalam menantikan kedatangan Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan memperingati hari Pentakosta. Apa ya itu? Oh iya, hari turunnya Roh Kudus. Ya, nah maka kita harus sabar. Oke adik-adik, tetap semangat dan selalu ceria. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Berkati persembahan kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih atas sekolah minggu hari ini. Berkati hari-hari kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan
jalan dalam